Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market crypto. Khususnya nanti kita akan membahas analisa teknikal untuk Bitcoin. Apakah ini adalah waktu yang tepat untuk kita mungkin long ataupun short gitu ya. Nanti kita akan bahas secara time frame dengan short time frame-nya, secara long term time frame juga akan kita bahas, dan berikut dengan analisa-analisa terbaru. Jadi kalau misalnya teman-teman suka update harian market crypto setiap harinya, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan ya. Kita update dulu. Market crypto untuk hari ini mengalami penurunan sedikit 0,56% gitu ya. Masih lebih ke arah sideways, masih belum tentu gitu ya mau menentukan arah apakah kita akan ke bawah lagi atau kita akan ditarik ke atas gitu. Kita akan nanti lihat. Bitcoin sekarang berada di level 21.000. Jadi ini cukup ada positif sentimen, naik sedikit kisaran 0,9% gitu ya. Ethereum juga mengalami kenaikan. Ada beberapa altcoin mix sih sebenarnya, ada yang mengalami kenaikan, ada yang mengalami penurunan juga untuk hari ini ya. Nah kita lihat juga altcoin yang cukup performing untuk hari ini seperti ApeCoin, BitTorrent atau BTT. Udah lama kita nggak bahas, ini mengalami kenaikan cukup lumayan ya satu hari ini. Ada One Inch yang cukup breakout kalau di teknikalnya, Tezos, Chiliz dan lain-lainnya gitu ya. Tidak terlalu banyak sebenarnya kenaikannya, hanya 3 kripto ini yang cukup signifikan. Kalau kita lihat penurunannya di sini ada USDC yang sempat kita bahas kemarin, lalu ada Cosmos, XDC, Doge, Stacks. Tapi ini juga penurunan hanya sekitar 5-6% dan rata-rata mungkin di 3-4% gitu ya. Kita cek juga untuk Fear and Greed. Bagaimana secara sentimen? Ini seperti yang kita sempat bahas di last video, bahwa memang kalau misalnya Bitcoin mengalami pelemahan, masuk akal untuk sentimennya kembali lagi mengalami penurunan gitu ya. Makanya kita sekarang berada di level 10 Extreme Fear ya, yang warna merah pekat ini. Berikut juga kalau kita lihat, udah lama kita nggak bahas Bitcoin Rainbow Price Chart atau grafik rainbow pelangi gitu ya. Dimana kita bisa lihat memang kita sekarang berada di dalam zona warna biru gitu ya. Dimana zona, bisa dibilang zona terakhirnya dia lah gitu ya. Dan tulisannya adalah basically a fire sale. Artinya memang ini diskon parah gitu ya, diskon parah bisa dibilang seperti itu. Tapi apakah ini adalah waktu yang tepat untuk beli? Ya mungkin kalau tergantung perspektif teman-teman dan time frame gitu ya. Mungkin kalau secara long term, mungkin let's say 3-4 tahun lagi secara tahunan ya, mungkin ini untuk base sekarang tidak terlalu berarti juga ya untuk time the market. Tapi kalau untuk trading ya mungkin masih bisa ya kalau teman-teman untuk trading short term. Kita lihat juga sekarang basically fire sale. Salah satu pertanyaannya adalah apakah Bitcoin Rainbow Price Chart ini akan stay sampai ke yang warna biru aja? Apakah bisa turun dari level yang warna biru, istilah basic the fire sale? Dan kalau kita perhatikan memang sempat kita pernah turun sedikit ya. Ini kalau kita perhatikan, kita zoom sedikit di sini, kalau teman-teman perhatikan ini di 2020 ya, Maret, dimana memang kita sempat ke zona warna putih ini gitu. Artinya kita di bawah zona warna biru. Jadi bukan pertama kalinya kalau kita turun di bawah. Mungkin bisa turun gitu ya dengan adanya makro sentimen yang sangat-sangat berbeda gitu ya, dan mungkin inflasi di Amerika secara khususnya, dan mungkin beberapa dunia juga gitu ya. Ini menjadi salah satu mungkin bisa dibilang resesi juga kalau memang benar-benar terjadi. Ya jadi harus antisipasi itu juga gitu ya. Jadi kira-kira itu untuk Bitcoin Rainbow Price Chart-nya. Dan ini kita lagi ngomongin tentang Bitcoin Rainbow Price Chart. Nah ini dari ada si Peter Schiff ya. Mungkin teman-teman sudah familiar Peter Schiff, salah satu tokoh investasi finance yang cukup terkenal juga gitu ya. Dia bahas bahwa anyone thinking this recession will be mild doesn't understand recessions. Artinya adalah kalau orang-orang yang mikir bahwa resesi ini tidak akan parah, istilahnya seperti itu ya, atau yang nggak terlalu parah lah gitu ya, berarti dia tidak mengerti resesi itu seperti apa. Kenapa? Karena dia bilang memang yang sampai kita bahas tadi di awal, bahwa skenario atau yang kita alami, keadaan sekarang yang kita alami ini sangat-sangat berbeda. Mulai dari adanya COVID-19 pandemic gitu ya, dimana the longer interest rate atau suku bunga, khususnya ini di Amerika ya, bukan di Indonesia gitu ya, karena Amerika biasanya dampaknya akan cukup global juga, dan kripto juga akan terdampak. The longer interest rate are held too low during a boom. Jadi pada saat interest rate-nya bisa dibilang rendah gitu ya, rendah sekali during a boom, the more mistake that must be corrected. Lebih banyak mistake atau kesalahan yang harus terkoreksi lah pada saat market mengalami penurunan. Artinya ya mungkin market bisa tambah turun lagi gitu. Dia bilang juga pertama adalah since rates have never been so low for so long. Ini pertama kalinya memang secara suku bunga juga nggak pernah low banget, rendah banget
pada saat COVID-19 gitu ya, dan sekarang baru mulai dinaikin kan selama beberapa bulan terakhir. Dia juga bahas bahwa resesi ini mungkin will be the most severe yet, atau yang paling parah lah intinya. Jadi kira-kira itu. Dan memang masih banyak orang yang menunggunya tuh kapan? Menunggu mungkin dari CPI yang sampai kita bahas ya, Consumer Price Index. Nanti kita bahas kalau misalnya ada data yang akan keluar, tapi masih cukup jauh, mungkin 1-2 minggu di bulan Juli. Lalu FOMC ya, FOMC ini selanjutnya ini di bulan Juli tanggal 26, tanggal 27. Nanti kita juga akan cover bagaimana pergerakan market dan sentimen menjelang tanggal ini gitu ya, seperti biasanya. Karena pasti akan cukup volatilitasnya akan cukup tinggi. Ditambah kita lihat juga analisa dari si Remy Tetot, di mana dia bahas tentang previous cycle ya, cycle sebelumnya untuk Bitcoin di 2013, 2014, lalu di sini dia juga bahas 2017, 2018 bear market, di mana dia bahas bahwa Bitcoin corrected 85% atau 85% di kedua bear market ini. Yang memang ini kita sudah sempat bahas juga, Bitcoin koreksi mungkin bisa 80-90% dari 2 cycle sebelumnya. Tapi dari 2 cycle sebelumnya kita juga mengalami relief rally yang cukup tinggi. Ini harus diperhatikan. Kita mengalami relief rally atau di sini dibilang RR gitu ya, RR yang cukup tinggi. Relief rally itu adalah ketika market turun. Ini kita ganti chart dulu ya. Kita lihat di sini, kita time frame weekly kali ya. Nah, kita tunggu di sini. Nah, kita coba lihat dari sini. Nah, relief rally itu ketika market mengalami penurunan seperti ini, misalnya market mengalami penurunan tapi ada kenaikan gitu, tapi ada kenaikan, turun tapi ada pump yang cukup tinggi, turun tapi ada pump gitu, itu namanya relief rally, atau turun di sini terus ada kenaikan. Kita lihat dari sini lagi, kita lihat untuk 2013 ada 4 relief rally, 71%, kenaikannya 71%, 48%, 75%, 38%. Jadi walaupun kalau kita zoom out ke 2013, 2014 kali ya, ini kita close. Kita lihat dari sini misalnya ya, market turun nih, Bitcoin turun ya, harga Bitcoin waktu itu masih di ratusan dolar. Bitcoin turun, bawahnya di sini, tapi lihat kenaikan dia. Ini bahkan naik sampai 96%. Kita kalau lihat dari closing candle-nya ya 59% atau 60%. Jadi ini cukup lumayan gitu, dalam hitungan mingguan relief rally-nya cukup tinggi. Kita dari sini juga ini naik sekitar 25%, di sini naik sekitar 47% gitu. Makanya ini menurut si Remy Tetot pernyataannya. Di 2018 naik sekitar 27%, 62%, 46%, 39% dan 21%. Tapi ini ada 5 relief rally. Kalau untuk sekarang 2022 yang kita lihat, kita baru ada sekitar 2 relief rally, dan secara persentase kenaikannya juga tidak terlalu signifikan, hanya 35% dan 20%. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan previous siklusnya gitu. Mungkin beberapa teman-teman lihat 35% cukup tinggi. Tapi kita lihat dari sini, kalau kita lihat dari close-nya, ya ini kita naik sekitar 35% gitu ya. Lalu mungkin di sini kita juga sempat ada relief rally sekitar 20%. Jadi itu yang dibahas Remy Tetot. Intinya menurut dia bahwa the bottom is not in yet. Bottomnya belum selesai gitu ya. Jadi di bawah sini level 17 ribuan ini belum selesai. Nah, kira-kira itu analisanya. Sekarang kita masuk aja untuk technical Bitcoin. Kembali lagi, disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman gitu ya. Di video ini kita hanya untuk membahas perspektif baru, mungkin opini juga gitu ya. Opini saya murni. Kita akan lihat untuk Bitcoin, kemarin sampai kita bahas bahwa ada potensi sebenarnya karena Bitcoin sudah breakdown untuk ke bawah gitu ya. Karena udah breakdown dari channel, mungkin ada potensi untuk koreksi ke bawah. Tapi yang cukup ada sedikit bagus untuk Bitcoin adalah dia masih cukup bisa dibilang bertahan gitu ya dari supportnya. Walaupun support yang kita bahas di sini di sekitar 20.800 ini sudah turun di bawah, udah breakdown lah istilahnya. Tapi memang ada beberapa garis support lainnya yang bisa mempertahankan ini. Makanya kita lihat apakah Bitcoin masih ada potensi untuk ke bawah lagi 20.100 dalam waktu secara short term gitu ya. Mungkin kalau kita lihat dari sekarang, karena supportnya cukup bertahan juga, saya sedikit justru condong mungkin Bitcoin malah bisa breakout gitu ya. Tapi nanti kita akan lihat dulu beberapa halnya. Kita lihat dari trend line yang awalnya, kita lihat dari trend 2. Di sini sempat kita bahas tentang potensi Bitcoin membentuk inverse head and shoulder gitu ya. Dimana sini ini left shouldernya head gitu ya, right shouldernya, lalu dia breakout ke atas dan breakout lah istilah ke atas. Tapi yang kita lihat sekarang adalah Bitcoin memang keluar dari inverse head and shoulder yang ini gitu ya. Tapi breakoutnya belum terjadi gitu, kenaikan signifikannya belum terjadi.
Dan kalau kita perhatikan lebih jeli lagi, yang dilakukan Bitcoin adalah setelah dia breakout di sini, ya setelah dia breakout, dia konsolidasi di sini, lalu sedikit ready sideways gitu pergerakannya, mengalami penurunan pelan-pelan sideways, dan ini mengalami kenaikan gitu ya. Dan memang kalau kita perhatikan ini dia belum breakdown dari trendline support yang dia bentuk sebelumnya, yaitu adalah inverse head and shoulder di sini. Jadi ada potensi memang dari sini dia seperti jadikan support untuk lompatan untuk Bitcoin naik ke atas gitu ya. Jadi ini yang harus diperhatikan juga. Bukan hanya itu, kita sempat bahas juga nah ini trend 1. Ini saya close trend 2-nya. Nah, kita bisa lihat dari sini juga. Ini juga level trendline yang cukup kuat juga untuk Bitcoin ya. Walaupun dia turun dari support yang sempat kita bahas dari sini, teman-teman bisa perhatikan memang di sini Bitcoin ada support juga yang cukup kuat. 1 kali, 2 kali, dan 3 kali bounce gitu ya. Ini belum tentu bounce, bisa jadi ini hanya turun, mengalami kenaikan, lalu turun kembali ke bawah. Masih ada potensi itu terjadi. Tapi itu adalah 2 trendline yang cukup penting yang kita bisa lihat untuk Bitcoin ya. Yang pertama dari yang atas dari sini sebagai support, yang bawah juga gitu. Jadi ini adalah trendline Bitcoin. Jadi kalau kita lihat dari sini secara kasat mata memang Bitcoin ada potensi untuk naik. Kalau kita lihat dari trendline seperti ini, kita lihat ke dalam time frame yang lebih kecil kali ya. Ini saya close di sini. Nah kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, mungkin kita lihat di time frame 1 jam gitu ya. Ini bisa kelihatan sekali bahwa memang Bitcoin ini berbentuk seperti falling wedge pattern juga. Ya, ini channelnya mungkin ini kita bisa ignore, kita matikan dulu. Nah, ini kita bisa lihat ya, dimana dia ada penurunan, resisten di sini, terus ada resisten lagi di sini, ada resisten lagi. Sekarang ada support, ada support juga gitu ya. Dan kalau kita tarik garis lebih panjang lagi sebenarnya ya, bisa kita tarik garis sebelah sini, nah kayak gini, bisa kelihatan memang ini falling wedge terbentuk patternnya. Dan biasanya kalau pattern falling wedge ini apa yang terjadi adalah dia turun ke sini konsolidasi, dan ketika breakout, biasanya breakoutnya ini cukup positif gitu, intinya seperti itu, naik ke atas. Apakah bisa terjadi? Nanti kita akan lihat. Tapi mungkin ada potensi untuk Bitcoin breakout ke atas. Potensinya apa? Potensinya adalah ketika kita break, pasti dengan volume yang kuat juga. Tapi mungkin teman-teman bisa cek di time frame 1 jam atau di time frame 4 jam gitu ya, untuk lebih tepatnya tergantung dari time frame ini. Kalau kita lebih ke arah untuk ditradingkan gitu ya, bukan untuk investment sebenarnya. Kalau kita yang bahas untuk video kali ini, apakah long atau shortnya. Jadi itu yang kita bisa bahas. Kalau misalnya ternyata dia breakout, ya mungkin ini adalah potensi yang bagus, karena Bitcoin mungkin ada akan ada kenaikan secara short term, ada potensi. Dan kalau ternyata dia breakdown dari trendline yang sempat kita bahas yang awal ya, inverse head and shoulder, lalu di sini juga ada pattern dari falling wedge-nya, ya mungkin ada potensi untuk Bitcoin kembali mengalami penurunan lagi, atau bahkan level 20.000 ini tidak akan kuat. Jadi itu yang bisa kita gambarkan untuk Bitcoin. Kita akan menunggu konfirmasi secara volume juga, dan ini masih bergerak juga sih. Sekarang bergeraknya cukup positif, ini udah diambang juga sebenarnya ya. Tunggu konfirmasi dan jangan terlalu terburu-buru, tetap sabar gitu ya. Kalau teman-teman nggak yakin, lebih baik tidak usah ditradingkan. Kita tunggu potensi lainnya. Dan support untuk Bitcoin secara short termnya juga ya sekarang berada di level ini ya, 20.800. Kita lihat dari sini dia sempat test resisten, turun kembali di 20.800, dan sekarang mencoba untuk breakout istilahnya. Kalau nggak kuat mungkin dia akan ke bawah, atau mungkin dia breakdown ke bawah gitu ya. Jadi untuk Bitcoin jangan terlalu terburu-buru juga untuk mengambil keputusan ya. Altcoin bagaimana? Altcoin sama kalau saya rasa ya. Ketika Bitcoin breakout, yang terjadi adalah altcoin juga akan mengalami kenaikan, dan ketika Bitcoin breakdown ya altcoin akan mengalami penurunan. Itu yang bisa kita kesimpulannya gitu ya. Cek juga Bitcoin dominance. Kita cek Bitcoin dominance. Nah, kalau kita perhatikan Bitcoin dominance, sebenarnya ini juga cukup support. Kenapa? Karena Bitcoin dominance-nya secara time frame 4 jam ini berada di level sideways. Sideways selama beberapa hari dari 24 Juni gitu ya. Belum tentu. Dan ini kita sempat membahas bahwa support Bitcoin dominance sebenarnya itu berada di level ini, di bawah sini gitu, 43%-an. Jadi memang kalau ternyata dia memilih untuk ke bawah atau Bitcoinnya breakout, biasanya mungkin Bitcoin dominance-nya akan mengalami penurunan, dan mungkin ini bisa tes level Bitcoin dominance yang di bawah, dan akan mungkin dari sini bisa reversal ke atas lagi untuk Bitcoin dominance-nya naik, karena ini udah di level supportnya dia. Atau dari harga sekarang atau presentase sekarang untuk Bitcoin dominance ini dia mengalami breakout.
Jadi ini untuk Bitcoin Dominance yang masih sideways juga. Jadi mungkin itu aja untuk update market crypto kali ini. Jadi kalau teman-teman suka video ini, analisa ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.